Oke, jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya habis pulang kerja. Nah, ini di beranda TikTok saya itu lagi viral. Jadi katanya ada seorang kepala desa tuh yang memilih untuk mengundurkan diri dan mau ke Jepang. Jadi mungkin ini kita belum tahu ya yang benar yang mana. Mungkin kepala desa itu dulunya ex pekerja Jepang juga. Nah, mungkin juga kita nggak tahu ya, setiap orang itu kan punya pemikiran masing-masing. Jadi kalau menurut saya siapapun itu bebas untuk memilih. Jadi kalau mungkin menurut bapaknya tersebut itu keputusan yang terbaik, itu juga nggak masalah. Jadi sebenarnya juga saya juga kaget lihat berita itu, dan kebenarannya seperti apa itu juga belum tahu. Cuman emang lagi rame juga dibahas. Katanya kan seorang kepala desa itu memilih untuk mengundurkan diri dan berangkat ke Jepang gitu. Jadi mungkin ya, kalau orang udah pernah ke Jepang, mungkin udah tahu gajinya juga, terus juga tahu kerjaannya juga. Jadi kan mungkin celahnya bagaimana kan pasti lebih paham. Cuman saya nggak tahu. Jadi pembahasan saya itu bukan mengarah ke situ. Sebenarnya cuman gimana ya? Saya itu cuman mau sedikit memberikan informasi. Jadi sebenarnya bukan cuman itu aja. Mungkin banyak dari teman-teman di Indonesia juga yang pengen ke Jepang gitu kan. Terus mungkin juga kan katanya gaji di Jepang itu bisa nyampe 20 juta lebih, 30 juta lebih. Nah, saya ini mau sedikit klarifikasi juga. Jadi gaji segitu itu ya bisa iya, bisa enggak. Tergantung itu dari jenis pekerjaannya, jenis status visanya, terus masa kerjanya, kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang gaji di Jepang itu 25-30 juta itu ya ada benernya, ada salahnya juga. Jadi nggak semua di Jepang itu gajinya segitu. Nah, terus kalau menurut saya, kalau teman-teman ke Jepang juga ambisinya terlalu tinggi, yaitu takutnya teman-teman ini dari Indonesia udah mikir, wah nanti saya kerja sebulan bisa gajian paling nggak 20 juta, 30 juta. Tapi kalau ketika udah kerja dan aktualnya kerja 1 bulan dan dapatnya cuma segitu, itu malah bahaya, takutnya nyesel. Jadi saya tekankan lagi buat teman-teman juga, jangan asal percaya gaji segitu karena pasti setiap LPK atau SO juga itu kan biasanya memberikan informasi sebelum interview. Itu biasanya dikasih tahu untuk gaji di perusahaan ini itu seberapa, kira-kira berapa, gaji kotor berapa, gaji bersih berapa. Nah, jadi kalau teman-teman itu mohon maaf ya, ini mindsetnya itu sedikit dirubah. Jadi 20 juta sampai 30 juta itu kadang juga bisa gaji kotor, apalagi statusnya kensuse seperti saya. Nah, jadi kalau uang segitu itu biasanya masih kotor, nanti kita nerima bersihnya itu sekian. Jadi kita itu ada potongan apa, atau ada potongan listrik, pajak juga, gas juga, seperti itu. Nah, terus buat teman-teman juga setiap
mindset itu lebih diperhatikan lagi. Jadi jangan asal ambil job. Mungkin menurut teman-teman job ini tuh cocok sesuai dengan kemauan teman-teman. Cuman untuk gaji, apalagi kalau kita bahasnya gaji itu hal yang sangat riskan menurut saya. Jadi lebih ditekankan lagi gaji itu seberapanya. Jadi biar nggak nyesel. Soalnya banyak kejadian seperti itu, banyak banget. Saya buat video ini tuh cuman mau memberikan informasi ke teman-teman juga, bahwasanya tuh nggak semua di Jepang itu gajinya gede, nggak semua juga gajinya kecil. Jadi bisa dipertimbangkan lagi. Nah terus juga kan sekarang di Indonesia lagi viral kan hashtag kabur dulu. Nah terus pengen pindah negara gitu. Terus ada anggota dewan juga kan, mungkin anggota dewan, saya kurang paham, terus yang bilang katanya meragukan rasa nasionalisme kita. Jadi kita luruskan ya, jadi kita rasa nasionalismenya itu tinggi. Kita di sini tuh bawa nama negara, apalagi negara Indonesia ya. Nah jadi tujuan kita di sini tuh lebih tepatnya itu bukan untuk tinggal selamanya, cuman kita di sini tuh untuk mencari modal biar bisa nabung. Karena mungkin kondisi di negara kita tahu sendiri kan, untuk mencari pekerjaan itu sangat susah. Kadang jenjang karir itu juga dilihat kan, lulusan apa. Sedangkan di Jepang, entah di Taiwan, entah negara lain kan, ibaratnya ijazah SD, SMP, SMK kan bisa. Nah seperti itu. Jadi ya sebenarnya saya sayangkan juga kalau ada orang yang ngomong katanya kita itu diragukan nasionalismenya. Itu menurut saya itu salah. Jadi sebenarnya itu kita di sini tuh sangat menjunjung tinggi rasa nasionalismenya. Kita di sini aja kita bela-belain kan, setiap masuk perusahaan kan, kadang awal-awal kita masuk perusahaan ditanya dari mana, dari Indonesia. Terus kadang kita juga bawa bendera Indonesia buat dipasang di sini. Ya sebenarnya banyak hal kecil yang mungkin banyak orang yang nggak tahu. Dimanapun kita bekerja di luar negeri, pasti menjunjung rasa nasionalisme. Kita bangga jadi warga negara Indonesia. Nah tujuan kita itu ya itu tadi, kita buat cari uang, cari modal, seperti itu. Nah jadi buat teman-teman kalau punya pemikiran ingin keluar negeri, apalagi ke Jepang ya, kita bahasnya Jepang aja karena saat ini kan yang lagi boomingnya kan masalah di Jepang ya. Ya itu tadi dipikir berkali-kali, jangan asal pilih job, jangan asal iya aja. Kadang kan ada LPK yang jangan pilih-pilih job nanti kamu berangkatnya lama. Jangan seperti itu. Kalau menurut saya mending kalian lama tapi dapat job yang benar-benar sesuai keinginan teman-teman, daripada nanti teman-teman kesini nyesel, akhirnya minta pulang, dan itu balik lagi ngerugiin diri masing-masing. Karena saya bisa bilang seperti ini tuh karena bukan cuma 1 atau 2 orang teman saya yang pulang, banyak ya. Karena pertama masalah gaji nggak sesuai, terus mendapat perlakuan yang kurang enak dari orang Jepang, terus juga mungkin pekerjaannya terlalu berat. Jadi itulah saran saya. Jadi buat teman-teman misal kalau mau ambil job Jepang khususnya, saran saya bisa dicari dulu, cari infonya. Misal job Katawaku, job Tobi, terus atau job pertanian, peternakan,
terus ada kapal ikan juga kan, terus kayak pertanian jamur, pertanian stroberi kan juga ada. Jadi saran saya buat teman-teman lebih teliti lagi dalam memilih job, karena apalagi untuk status magang ya, kalau kalian udah masuk di job itu, kalian mau nggak mau harus menyelesaikan selama 3 tahun. Nah, jika nanti misal kalian katakanlah nggak betah, terus kalian memutuskan untuk kabur, kalian akan di blacklist dari Jepang dan nggak bakalan bisa balik lagi ke Jepang. Tapi misal kalian pulang dengan kondisi baik-baik saja, dalam artian mengundurkan diri secara baik-baik, terus ada komunikasi dengan perusahaan sama Kumiai, itu kalian bisa balik lagi dengan status Tokutegino. Nah, jadi buat teman-teman, daripada kalian terlalu banyak buang waktu, buang tenaga, buang uang juga, jadi saran saya sih lebih baik untuk dipikirkan matang-matang lagi, karena 3 tahun di Jepang itu bukan waktu yang singkat. Terus di sini tuh kalian harus juga punya mental yang kuat, fisik yang kuat, karena pastinya cuaca juga, terus pekerjaan juga seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman itu tadilah sedikit pembahasan tentang Jepang, tentang dunia pekerjaan juga. Jadi buat teman-teman, saya tekankan lagi, jadi sebelum teman-teman ke Jepang terus pengen ini itu, jadi coba lihat ke atas dulu kan, maksudnya kita sambil berdoa dulu kan, kita mantepin isi hatinya. Jadi kalau udah benar-benar mantep, teman-teman boleh ambil langkah. Jadi kalau kelihatannya belum mantep, jangan dulu, dipikirkan matang-matang lagi, karena kalau udah terlanjur di sini itu udah susah, apalagi statusnya Kensusei. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itu tadi sedikit pembahasan kita. Nah, saya ini habis pulang kerja terus dapat info itu tadi, jadi cuman ingin sedikit membahas. Jadi terima kasih udah mau nonton video ini sampai selesai. Jika video ini menurut teman-teman bermanfaat, bisa like dan jangan lupa buat subscribe. Oke, terima kasih. Otsukare sama des. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.